Saya Elisa Purba. Saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu definisi, kriteria, dan konsep UMKM. Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset. Usaha mikro, aset maksimal 50 juta rupiah, dengan omset maksimal 300 juta rupiah. Usaha kecil, aset lebih dari 50 juta sampai 500 juta rupiah, dengan omset lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar. Usaha menengah, lebih dari 500 juta sampai kurang dari 1 miliar, dengan omset lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, usaha mikro jumlah tenaga kerjanya kurang dari 4 orang. Usaha kecil 5 hingga 9 orang. Usaha menengah 20 hingga 99 orang. Definisi UMKM oleh lembaga dunia dan negara asing. World Bank membagi UMKM ke dalam 3 kelompok. Yang pertama medium enterprise, yaitu dengan karyawan maksimal 30 orang, pendapatan 15 juta US dollar per tahun, aset 15 juta US dollar. Yang kedua small enterprise, dengan karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan 3 juta US dollar per tahun, dan aset 3 juta US dollar. Ketiga, micro enterprise, yaitu dengan karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan 100.000 US dollar per tahun, dan aset 100.000 US dollar. Definisi UMKM menurut Singapura yaitu usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta fixed produktif aset di bawah 15 juta dolar Singapura. Sedangkan menurut Malaysia, pengertian UMKM yaitu usaha yang memiliki jumlah karyawan tetap di bawah 75 orang atau usaha yang modal pemegang sahamnya kurang dari 2,5 juta ringgit. Menurut Jepang, pengertian UMKM adalah membagi UMKM dalam 4 kelompok. Meaning, manufacturing, wholesale, dan retail, dan service. Sedangkan Korea Selatan mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang jumlah tenaga kerjanya di bawah 300 orang dan jumlah aset di bawah 60 juta US dollar. Ciri dan karakteristik UMKM. Menurut Safruddin Sherif, seperti dikutip oleh Ismet Abdullah pada tahun 2004, ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro, pertama, belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan. Kedua, pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah. Ketiga, pada umumnya tidak atau belum mengenal perbankan. Keempat, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya. Kelima, tenaga kerja pada umumnya kurang dari 4 orang. Keenam, perputaran usaha umumnya cepat. Ketujuh, pada umumnya pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun dan sederhana. Usaha kecil. Pertama, pada umumnya sudah melakukan pembukuan atau manajemen keuangan sederhana. Kedua, sumber daya manusianya sudah lebih maju. Ketiga, pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legislatif lainnya. 4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan. 5. Tenaga kerja 5 hingga 19 orang. Usaha menengah. Pertama, pada umumnya sudah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik. Kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan sistem akuntansi teratur. Ketiga, telah melakukan pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. 4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas. Kelima, sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank. Keenam, kualitas sumber daya manusia meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 belum mampu menjawab persoalan UMKM. Dalam berbagai forum, UMKM sepertinya menjadi identitas bisnis yang semu. Ada tetapi tidak jelas keberadaannya. Undang-Undang UMKM yang telah disahkan DPR pada 10 Juli tahun 2008 ternyata tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang membelit UMKM. Bahkan terdapat
indikasi bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diarahkan kepada penguatan kapitalis ekonomi yang cenderung mengancam UMKM. Berbagai masalah dalam UMKM. Pada bidang manajemen, umumnya kegiatan UMKM tidak membedakan persoalan yang ada di dalam perusahaan dengan berbagai persoalan pribadi, terutama menyangkut kepemilikan, pembiayaan, dan keuntungan perusahaan. Keduanya sering kali tercampur hingga berbagai fungsi manajemen dalam menjalankan perusahaan tidak dilakukan dengan semestinya. Pada bidang produksi dan pemasaran. Pertama, tidak adanya akses terhadap sumber bahan baku berkualitas terus-menerus. Kedua, proses produksi yang sederhana sehingga mutu berstandar rendah. Tiga, kurangnya perhatian kepada nilai yang memberi rasa puas kepada pelanggan. Keempat, terbatasnya kemampuan promosi. Kelima, penguasaan pasar yang terbatas. Keenam, kurang mampu membaca peluang pasar. Ketujuh, stabilitas dan kontinuitas produk kurang terjaga. Pada bidang keuangan, pertama, kurangnya modal. Kedua, tidak tahu cara mengakses sumber-sumber keuangan. Ketiga, tidak memiliki catatan atau laporan keuangan. Pada bidang hukum, sebagian besar UMKM di Indonesia, khususnya usaha kecil dan mikro, tidak berbadan hukum. Terima kasih.